Pada saat Rasulullah menghadapi syakaratul maut, Rasulullah merasakan sakit itu sampai Rasulullah merintih menahan sakit. Kemudian Rasulullah meminta kepada Jibril, Jibril, sampaikan kepada Allah, jangan ada lagi umatku yang merasa sakit dalam menghadapi syakaratul maut. Saat Jibril datang lagi, kemudian Jibril memberikan kabar, Allah memenuhi permohonanmu. Semua umat Rasulullah tidak akan ada lagi yang sakit menghadapi syakaratul maut. Kang Bambang, Allah yarham, obrolannya tentang seorang yang menjadi imam masjid tapi murtad, pindah agama. Padahal saat beliau jadi imam, pengurus masjid, setiap mengimami sholat, pasti saja kalau dalam satu bulan Ramadan itu hatam 30 juz. Itu luar biasa. Tapi pindah agama. Mas Bambang nanya sama saya, gimana ya caranya supaya kita tidak terjebak kepada kemurtadan. Wallahu alam, saya katakan, berbuat saja banyak kebaikan dan rendahkan diri kita di hadapan Allah. Hanya itu. Jangan ada sombong. Bahkan Masya Allah, kalau dalam sholat kita mengucapkan kalimat takbir berulang-ulang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, seterusnya. Artinya apa? Kita berikrar, Engkau maha besar ya Allah, aku kecil. Dan akan aku hindarkan segala hal yang bisa membuat aku sombong. Itu. Bahkan, maaf, sebagai orang yang memahami agama pun, seyogianya merendahkan diri, karena tidak mustahil kemurtadan itu bisa terjadi pada siapapun. Dan ketika Mas Bambang pulang ke Haribaan Robul Izzati, saya gembira karena beliau sukses tidak murtad sampai akhir hayatnya. Selebihnya saya yang sekarang merasakan kekhawatiran yang cukup lumayan, takut salah dalam melangkah sehingga murtad itu terjadi, nauzubillah min dzalik. Bisa saja tidak terlihat murtad itu. Setan menggoda kita dan mereka sukses menggoda kita 1 detik sebelum nyawa meregang. Dimurtadkan kita sebelum pintu tobat ditutup, 1 detik bisa terjadi. Nauzubillah min dzalik. Karena itu berlindunglah terus kepada Allah, jangan sampai kita berada pada posisi yang memudahkan setan menggoda kita. Hadirin, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup, setiap individu akan mendapati detik-detik kematian. Dan bagi kita harus, detik kematian kita harus dalam keadaan kita ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Treatmentnya apa supaya kita terus ingat? Jangan pernah melepaskan diri dari doa. Rasakan kedekatan Allah dalam doa. Doa kita tidak harus selalu tidak harus diijabah oleh Allah, tapi rasakan kedekatannya. Di kendaraan kita berjalan terus istighfar. Rasakan dekatnya Allah. Di mana saja kita berdoa, karena itu Rasulullah mengingatkan, masuk rumah ada doanya, masuk jamban ada doanya, keluar ada, semua untuk mengaitkan kita agar kita merasa dekat dengan Allah. Hadirin, mungkin meskipun tidak berdoa, Allah akan berikan apa yang sudah Allah rencanakan kepada kita. Bahkan saya sendiri secara pribadi takut kalau doa itu diijabah. Sebab lebih dari 90% doa kita adalah dorongan hawa nafsu kita. Ingin itu, ingin ini. Coba kalau semuanya diijabah, berat sekali. Karena itu dalam firman Allah, Allah menyatakan kepada Rasulullah, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi.
Aku akan memenuhi permohonan hambaku apabila meminta kepadaku. Syaratnya fastajibuli, penuhi keinginanku. Wal yu'minu bi, dan yakin bahwa aku akan dengar doamu. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka yang bertanya mendapatkan hidayah bahwa Allah dekat. Jadi fungsi daripada doa menurut ayat ini adalah doa harus mampu membangun rasa dekat kita dengan Allah. Ibu, bapak sebagai orang tua, kalau anak kita tidak pernah minta apapun kepada kita, terasa nggak itu sangat jauh? Kita jauh dari anak. Tapi kalau anak rajin minta kepada kita, meskipun tidak selalu harus kita penuhi, kita rasakan itu dekat. Istri banyak minta sama suami, meskipun tidak semuanya dipenuhi, terasa betul dekatnya. Meskipun banyak suami yang merasa sesak ketika dimintai oleh istrinya, ya. Tapi tetap itu adalah dekat daripada minta ke tetangga, ya kan? Ya. Nah itu, jadi doa itu memberikan fungsi kepada kita bahwa Masya Allah, Allah dekat. Teruskan berdoa di setiap hari perjalanan kita. Supaya apa? Menghindarkan diri dari murtad. Nauzubillah min dzalik. Pak, teman saya belum lama pindah agama, Pak. Itu sudah tidak bisa diutak-atik lagi hatinya. Padahal tadinya teman diskusi dengan saya, begitu santun kita diskusi tentang Islam. Relatif seminggu 2 kali kita ketemu. Tapi tetap kalau oleh Allah dijauhkan dari hidayah. Ada apa ini? Saya masih nyari apa penyebabnya gitu. Sementara ini baru satu saja yang saya temukan penyebabnya. Sombong. Termasuk sombong pada saat berpikir. Itu. Padahal kan di sini banyak ibu-ibu yang sombong ya. Di hadapan suaminya, semua urusan suami salah. Ya. Suami juga kita ya, awet tua alhamdulillah. Harus nurut semuanya sama istri kan itu. Kadang-kadang ya Allah, terima kasih Pak atas kesabaran Bapak menghadapi hidup. Iya, dan saya yakin sekali Bapak ini semua ahli surga tanpa hisab, Pak. Karena nerakanya sudah didahulukan di rumah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu, buang kesombongan jauh-jauh, termasuk kita apa? Kesombongan dari apa? 3 hal paling tidak dalam doa kita. Setiap dalam doa kita dalam surat pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hindarkan karakter ini. Jangan pernah merasa paling rob, saya paling ngurus keluarga. Jangan pernah ada suami yang mengatakan, kalau nggak ada saya, kamu nggak akan hidup. Masya Allah, itu Rabbun Nas. Buang sifat itu, perasaan itu, pernyataan itu buang. Kalau saya nggak kerja keras, gimana kalian mau makan? Banyak suami yang sombong. Kalau saya nggak kerja, ibu mau makan apa? Padahal kenyataannya setelah suaminya meninggal, banyak ibu yang lebih bahagia. Ya, itu. Jadi, Masya Allah, hati-hati Rabbun Nas. Kemudian, Rabbun Nas, Malikin Nas. Jangan pernah merasa jadi raja, ingin dihargai. Saya tuh udah tua, tolong hargai orang tua. Ya Allah, sudahlah. Yang paling berharga di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sampai istri disuruh menghargai suaminya, nggak usah. Betul, istri yang tidak menghargai suami bukan ahli surga. Istri yang tidak menghargai suami itu dinyatakan sebagai istri yang tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Karena dia tidak memuliakan pemimpinnya. Mama, hormati bapak. Hormat itu kepada yang paling bertakwa. Saya yakin istri pun akan menghormati suaminya saat suaminya mengagumkan. Setuju ya Bu ya? Suaminya mengagumkan, insya Allah istri akan menghormati suami. Bahkan setelah mengagumkan, suami menjadi renta pun tetap akan dihormati oleh istrinya. Banyak Pak, suami yang angkuh pada saat muda dan gagah. Setelah renta, istrinya hanya mentertawakan dari belakang. Makan tuh tongkat. Iya. Makan tuh kursi roda. Iya.
Banyak karena suami tidak menghargai istrinya semasa dia masih kuat. Padahal ya Allah Pak, ini khusus bapak-bapak ibu gak usah dengar. Istri itu Pak amanah dari Allah Pak. Sepakat ya? Istri titipan dari siapa Pak? Dari Allah, dari mertua? Dari Allah, dari Allah. Allah itu serius Pak merawat istri kita dari sejak dikandung sampai akhir hayatnya. Karena Allah sangat serius merawat istri Pak. Tolong untuk menghindari karakter malikin nas ini, hanya milik Allah itu, bukan milik kita. Istri dimuliakan, dihargai, diciptakan oleh Allah. Allah serius merawat istri. Kira-kira kalau kita tidak serius merawat istri, boleh nggak Allah ngegetok kita sebagai laki-laki? Boleh Pak. Apalagi kita, saya ngelihat wajah-wajah ini Masya Allah sangat dekat dengan mimbar, artinya bakal berbaring di sini gitu. Sudah tinggal pulang kita. Saya sarankan Pak, habiskan harta kita sebelum kita pulang daripada harus berbagi waris nantinya. Berikan semua pada istri. Setuju Bu? Demo dia. Ya, kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya sudah lakukan itu. Rumah semuanya sudah saya berikan pada istri. Kalau saya meninggal, warisan yang saya tinggal hanya kendaraan saja yang saya pakai sekarang. Kalau istri saya meninggal, ya sudah, saya ahli waris gitu kan. Berikan semua. Alasannya sederhana Pak. Suatu saat di akhirat saya akan dipanggil oleh malaikat. Dudi, ada apa? Oh, CS kan kita dengan malaikat udah dekat. Udah, istri mana? Saya tunjukkan. Satu, iya. Ih, sabar. Kan laki-laki yang istrinya satu sabar. Sabar. Harta habis. Sama siapa? Istri. Waduh. Ya sudah, pakai wus tanpa hisab. Tuh, langsung. Surga tanpa hisab. Iya. Nah nanti di jalan saya ketemu sama istri saya paling, Umi lagi ngapain, belum ke surga? Belum, ngapain? LPJ itu laporan pertanggungjawaban. Apa saya bilang, mungkin di jalan itu sambil pergi ya. Ya udah Bapak duluan ke surga ya, udah ditunggu bidadari, makan tuh LPJ, beres. Jadi habiskan Pak, berikan pada istri Pak. Biar istri merawat kita saja nanti, ya kan? Sudah, silahkan Bu. Buat ibu semua. Toh di usia ini kita sudah tidak bisa kalau Bapak masih punya uang, pegang uang sekarang 2 miliar buat apa Pak? Udah nggak bisa apa-apa kita. Udah makan, udah umroh juga mungkin sudah tidak, udah beda lah. Umroh yang terasa luar biasa tuh kalau uangnya tuh ngumpulin ya. Dari nol terus kumpul, setelah ngumpul 30-40 juta baru berangkat, itu juara rasanya. Tapi kalau ngambil uang dari tabungan kita yang 10 miliar buat umroh, rasanya tidak. Tetap sih ibadah nilainya luar biasa, tapi rasanya beda. Laki-laki punya uang buat apa? Apalagi kerjaannya hanya berjemur di depan rumah. Moyan, gagaro, aduh. Udahlah. Itu jadi malikin nas, buang sifat malikin nas ini. Kemudian ilahin nas, buang sikap ilahin nas ini. Hanya Allah sembahan kita, kita bukan sembahan. Nggak perlu kita minta istri taat. Betul, istri taat kepada suami itu harus wajib, dan kalau tidak taat dosa. Saya ingin istri saya masuk surga, sangat ingin. Dari sejak 41 tahun yang lalu saya akad nikah. Saya jaga supaya istri saya menjadi ahli surga. Dia harus taat, ya, tapi saya berjuang untuk dia tidak harus taat. Artinya saya jadi laki-laki yang tidak pernah nyuruh suami, nyuruh istri. Saya nggak pernah nyuruh istri. Ngambil sepatu saya ambil sendiri, kunci mobil saya ambil sendiri, semua sendiri. Meskipun akhirnya istri inisiatif ya, membantu. Tapi dari sejak awal nikah sampai hari ini, sampai tadi subuh, saya nggak pernah nyuruh. Alhamdulillah, selamat. Saya yakin istri saya masuk surga. Tapi surga yang lebih tinggi saya yang sabar tidak nyuruh itu. Terus istri saya juga saya jaga, Pak. Istri kita harus kita jaga kecantikannya di samping, supaya apa? Di usia kita harus makin jatuh cinta kepada istri kan? Karena kita di rumah hanya berdua, Pak.
Kebayang nggak kalau kita berdua dengan dia yang tidak kita cintai? Sesak nggak sih? Iya. Berdualah dengan dia yang kita cintai, karena itu disemarakan lagi rasa cinta itu. Ternyata membangun rasa cinta itu mudah, rawat. Mungkin di sini ada yang punya motor tua, dirawat ya, dilap, di apa, makin cinta dia. Ditawar orang juga nggak dikasih, iya kan? Atau mobil tua dirawat. Mencintai istri, rawat pak, udah. Ibu 5 juta skincare, setuju bu? Ibu ini 5 juta lagi pedicure manicure. Oh, itu luar biasa. Ibu, kemarin aku lihat di lapangan ibu main badminton. Kenapa waktu ibu smash yang nyangkut bukan kok, kenapa perut yang nyangkut? Ya udah, nih 60 juta beresin perut. Kira-kira beres nggak? Beres. Rawat. Setelah dirawat, disyukuri, cintai terus sampai kita tuli bersama. Kalau tua bersama nggak ada, ini tuli bersama. Kebayangkan berantemnya 2 orang tuli? Saya nggak ngerti. Ya, ngeberantemin apa? Saya nggak ngerti. Jadi hadirin, Robbunas malikinas ilaih, buang ini. Jangan sampai kita, setan masuk dari sisi itu menggoda kita dan kita murtad. Nauzubillahi min dzalik. Rawat pak kecantikan. Usahakan ibu juga jaga bu kecantikan. Caranya jangan minta. Sekali minta hancur itu kecantikan. 2 kali minta turun lagi. 3 kali minta turun lagi. Sering minta, wah babak belur itu. Sudah hilang kecantikannya buat istri yang sering minta ke suaminya. Karena itu saya selalu Pak Adit menjaga kecantikan istri saya. Istri saya tidak pernah meminta. Istri saya nggak pernah minta. Karena saya berusaha menjadi suami yang selalu memberi sebelum dia minta. Seperti iyalah, capek diminta. Pak Adit juga tahu ya capek diminta karena Pak Adit baik ke ibu. Jadi itu kondisi yang Masya Allah. Hadirin, berdoa terus supaya kita dekat, berasa dekat dengan Allah, dan buang 3 sifat tadi. Robbunas malikinas ilaih, itu hanya milik Allah saja. Kemudian apa lagi? Insya Allah. Kalau saya di sini bersyukur karena Mas Bambang yang ternyata kerabat ya, saudara saya, kakak, kan saya nyebutnya kakak, Insya Allah, dan kenalnya waktu di rumah ya. Waktu ada acara di rumah saya ketemu beliau, kenapa ada kakak saya di sini? Insya Allah. Kakak dari keluarga istri. Ini luar biasa. Beliau sudah sukses, tinggal kita. Terus untuk apa hidup kita? Wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu. Ya, Rasulullah sering menggambarkan bahwa dunia ini seperti wanita cantik. Saking cantiknya kita ingin mendapatkannya. Dan semua yang mendapatkan wanita cantik relatif ya, kasuistik. Semua yang mendapatkan wanita cantik relatif tersiksa. Ya, karena senyumnya kerasa, terus bermuka masamnya kerasa, betul nggak? Tapi kalau istri yang nggak karuan bentuknya kan jelas. Sampai suami nanya, mama ini senyum atau baut? Ini teh lagi marah atau kirain teh senyum, kan enak. Jadi nggak kerasa serius gitu loh. Oh ternyata wanita istri cantik tuh berat sekali. Berat sekali, merajuknya, meletihkan hati. Padahal banyak ibu-ibu maaf, ketika mengandung, tahu anaknya perempuan, dia baca surat Maryam. Supaya apa? Supaya cantik. Padahal punya istri cantik sesuai pengalaman, letih kita. Gitu. Terus jadi yang bersangkutan, jadi yang cantik. Itu pun tidak sebahagia mereka yang biasa-biasa aja. Kalau yang tidak cantik dari rumahnya ke masjid ini cukup 5 menit. Kalau yang cantik bisa setengah jam karena banyak yang nanya. Iya kan? Kalau yang nggak cantik kan lurus aja, nggak ada yang nanya. Emang bahagia gitu jadi wanita cantik? Capek. Capek. Punya istri cantik bahagia? Capek. Kalau anaknya laki-laki baca surat apa? Yusuf. Supaya apa? Supaya anaknya gagah tampan seperti Yusuf. Emang ibu punya suami tampan bahagia gitu bu? Capek. Ya, takut diambil orang kan gitu. Capek.
Punya suami yang nggak karuan, capek juga sih. Ya lebih capek. Bingung dibawa ke undangannya itu. Emang punya suami tampan bahagia? Enggak. Bahagia saat menatapnya, sisanya menderita. Terus jadi yang bersangkutan menjadi laki-laki tampan, bahagia nggak? Capek. Cari jodoh susah. Yang ini nggak pas, yang ini nggak cocok, yang ini kurang. Susah. Laki-laki tampan susah dapat jodoh. Pokoknya capek jadi laki-laki tampan. Saya merasakan itu. Ya. Capek. Padahal baca surat Maryam supaya anak kita memiliki karakter Maryam yang bertauhid. Di mimbar dia diam, Allah dapat berikan pada Maryam rizki. Zakaria bertanya, ana laki hadza, dari mana kamu dapat rizki ini? Min indillah, dari sisi Allah, itu Maryam. Dan baca surat Yusuf supaya kesabaran dan kebijaksanaannya seperti Nabi Yusuf, bukan supaya tampan. Itu karena dunia ini gurur, dunia ini menipu. Setelah kita dapatkan, sekarang bapak-bapak sudah berusia ya, bikin rumah di sini, rumah impian, 2 lantai, besar nampak dari luar. Bapaknya sendiri saya tanya, pernah naik ke atas? Enggak. Setelah pensiun ya, suka naik ke atas enggak. Jadi di atas siapa? Hantu aja udah. Udah. Itu semua gurur, menipu. Di usia saya paling tidak, rumah itu sudah tidak perlu besar. Kamar, ruang tengah, ruang makan, ruang tamu 1, jamban, dapur, udah, hanya itu. Karena saya butuh olahraga, halaman aja secukupnya 2 hektar lah. Ya, rumah 30 meter, halaman 2 hektar. Untuk olahraga, nggak banyak kita butuh. Pak Adit, waktu muda keliling dunia, umurnya nambah mulai keliling Asia saja, umur nambah lagi keliling ASEAN, umur nambah lagi keliling Indonesia saja, umur nambah lagi keliling Jakarta aja, umur nambah lagi di rumah terus, umur nambah lagi nunggu cucu datang. Nanti ujung umurnya 2 kali 1 kali 2 meter saja, makin sempit perjalanan kita, ya kan? Nah jadi titip. Jangan sampai kita merasa anteng aja di dunia ini, karena insya Allah tidak lama kita akan pulang ke haribaan Rabbul Izzati. Saya bersyukur Mas Bambang pulang sudah selamat dalam keadaan tetap sebagai muslim, karena Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan tetap Islam. Terus apa yang harus kita lakukan lagi setelah kita hindarkan sifat yang hanya milik Allah, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas? Yang harus kita lakukan adalah jaga kesehatan hati, Pak. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta dan orang-orang di sekitar kita, semua nggak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Dudi Mutakin meninggal, 20.000 orang mengantar, semua berdoa kepada Allah, ampuni Dudi ya Allah, jadikan Dudi ahli surgamu ya Allah. Semua berdoa dan insya Allah tidak akan ada yang diijabah doa itu kalau saya pulang dalam keadaan hati yang tidak sehat. Seperti apa hati yang tidak sehat? Maaf, boleh saya tanya begini, pernah ibu sakit hati? Oke, pada saat sakit hati itu sehat atau sakit hatinya? Sakit. Ketika sakit hati meninggal, kira-kira ke surga enggak? Enggak akan. Enggak akan. Karena itu tolong Pak, jangan sakiti ibu Pak. Iya kan? Jangan. Saya diizinkan oleh istri saya untuk menikah lagi. Malah dicarikan istri untuk saya. Dan dibawa calon istri saya ke rumah saya. Saya tidak berani menatap, saya tunduk karena sangat cantik. Tapi real, saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya takut dia meninggal duluan. Pas saya jatuh cinta, dia sayang banget sama saya, dia meninggal galau kan nanti. Banyak ya aki-aki galau kan, itu pantas. Nggak pantas lah ada orang tua. Saya tolak.
Dan yang paling signifikan saya pikirkan apa? Oke, istri saya ikhlas, tapi suatu saat saya sedang bagian di sana, kira-kira ada nggak satu saat, mungkin sekali seumur hidup mungkin, saat dia ngingetin, mikirin saya sedang di sana. Ih, si bapak sedang di sana, amit-amit meninggal aja. Dia meninggal dalam keadaan hatinya tidak sehat. Itu yang saya jaga. Jangan sampai ada ketidaksehatan. Dan satu hal yang lain, maaf, ada hal yang lain yang harus kita jaga untuk kesehatan hati kita. Sudah Pak, di usia kita sudah tidak boleh protes apapun. Nah, tidak boleh marah tentang apapun. Bahkan Pak, istri bawa peda buat goreng peda di kamarnya, silahkan. Iya kan? Gak usah marah, gak usah marah. Khawatir pas marah, pas meninggal. Itu sehatkan hati kita udah. Ternyata istri marah ngerem, masukin mobil ke garasi, bruk, nabrak tembok, silahkan. Udah nggak usah protes, gak. Mobil juga nanti akan ditinggalkan kan? Secerewet apapun bapak ngurus mobil nanti juga ditinggalin kan itu ya? Udah. Bapak pulang Bu, ke rumah di pipi ada lipstik, biarkan. Di pipi ada merah lipstik, ibu perlu marah? Nggak usah, cukup kasih tisu basah, sayang hapus itu di pipi, 7 lembar sayang, pakai tanah sedikit. Kenapa najis tahu nggak? Udah beres, nggak usah pakai marah. Jangan ada marah lagi, jangan ada protes lagi, jangan ada marah lagi. Termasuk protes terhadap pemerintah, kabinet, ya apa, rezim, nggak usah lah sudah. Kalau suka doakan mudah-mudahan awet, kalau tidak suka mudah-mudahan maut, beres sudah. Doakan ya, doakan. Ya, artinya sehatkan diri kita, doakan saja. Misalnya kita tidak suka kepada si A, ya sudah. Misalnya dia memimpin Indonesia ini, kita tidak suka, ya sudah. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah, kalau enggak mudah-mudahan cepat meninggal, beres. Tapi kalau seandainya suka, ya dukung. Nggak usah pakai protes, hatinya tetap bersih. Ya Bu ya, siap Bu, bersih Bu. Kalau Bapak buka baju ternyata singletnya ada rendanya, berubah jadi ada rendanya, Ibu protes jangan. Nggak usah, doakan saja mudah-mudahan sadar, beres. Nggak usah ada repot, semuanya dibuat enteng. Sebab tidak ada masalah di dunia. Tidak ada masalah nggak sih? Halo, sebentar, ada masalah nggak dalam hidup kita? Ada? Ada? Nggak ada, sepakat nggak ada. 7.687 akar 6, kata anak SD kelas 1, masalah bukan? Masalah. Kenapa? Karena nggak tahu jalannya kan itu. Kalau sudah tahu jalannya, kata profesor bidang matematika, masalah bukan itu? Bukan. Artinya masalah apa? Masalah adalah anugerah Allah yang memberitahu kebodohan kita. Sepakat? Ibu pernah punya masalah sampai ibu nyaris nangis waktu SMA? Ya. Kemudian ibu ingat lagi saat-saat kita menangis waktu SMA sekarang. Kita tersenyum, kan itu? Karena kita sekarang sudah pinter, dulu kita masih bodoh. Nggak ada masalah, yang ada pemberitahuan dari Allah bahwa kita masih bodoh. Sudah di usia kita, sudah tidak ada masalah lagi, semua jawaban sudah ada semua. Sudah tidak ada masalah lagi, semua sudah ada jawaban. Apa masalah? Suami pulang, larut malam menjelang subuh malah sudah bukan masalah. Udah peluk aja, Papa alhamdulillah, Papa umur 70 masih pulang juga, kirain nyasar. 70 telat pulang nyasar ya. Peluk dulu. Terima kasih Pak. Papa bisa membuat Mama jadi bisa tahajud sekarang, terima kasih ya Pak. Udah beres kan? Nggak ada masalah, saya pikir apapun. Cucu atau menantu tidak datang-datang, ya sudah, doakan mudah-mudahan sehat. Buat kita kadang-kadang ya Pak ya, susah. Kalau cucu tidak datang itu aduh, rindunya seorang kakek kepada cucunya jauh daripada seorang nenek kepada cucunya. Karena nenek itu pernah melahirkan anaknya, kalau kakek kan nggak pernah ngelahirin, jadi cucu tuh barang ajaib itu. Iya, karena kita nggak pernah ngelahirin. Saya kalau sudah capek Pak, datang ke rumah Pak, ada cucu satu digendong, dibawas, semua dibawa, saya tumpahin di tempat tidur, saya langsung sehat itu, cucu langsung sehat. Lagi bercanda dengan cucu, datang neneknya, itu terasa seperti datang debt collector Pak. Iya, langsung lemes itu, hilang segarnya. Jadi nenek jangan ganggu kalau kakek lagi main sama cucu, itu aja. Itu jadi sehatkan hati kita Pak.
Bagaimana menyehatkan hati kita? Masya Allah, banyak sekali. Yang jelas, jangan pernah berhenti mencari ilmu, meskipun kadang-kadang setelah kita dapat ilmu kita lupa lagi, tapi teruskan mencari. Cari, dapat, lupa, nggak apa-apa, cari lagi aja. Sibukkan kita dalam kesempatan ini untuk mencari ilmu. Saya kumpul, ceritanya ada teman-teman yang udah pensiun ngumpul nih, pada muda, fresh ya. Mereka baru setahun 2 tahun pensiun. Dia minta saran sama saya. Saya bilang, apa sarannya? Tinggal zikrul maut saja kalau sudah pensiun, kan memikirkan kematian. Enggak Pak, kita harus punya usaha Pak. Kenapa? Penghasilan kita sudah berkurang, sudah kecil penghasilan kita, dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita harus ada usaha bersama. Saya katakan jangan. Usia pensiun adalah anugerah dari Allah, di mana kita punya kesempatan dan waktu yang banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa kekurangan. Terus apa yang harus kami lakukan? Setelah pensiun, jangan cari kesibukan duniawi. Ini uangnya kurang. Kalau uangnya kurang, kurangi keinginannya. Sepakat? Sudah, jangan kemarin tiap pagi harus pakai lotek misalnya, makannya sekarang yang udah kerupuk aja sehari, kan itu. Biasanya tiap ini makan pakai stick, sudah, jangan turunkan keinginannya. Kalau penghasilannya kurang, bukan penghasilan yang ditambah, tapi turunkan keinginannya. Sekarang sudah bagian anak-anak kita berbahagia. Kita menatap mereka seperti manusia yang paling sempurna di usia emas mereka, luar biasa. Senang kita melihat anak-anak gembira, cukup. Terus mulai kita komunikasi Pak dengan besan, titip ini. Kenapa dengan besan? Supaya baik aja dengan besan. Supaya suatu saat anak-anak kita semakin sibuk dan kita semakin renta kalau ditakdirkan panjang umur, kita bisa kompak dengan besan. Saya dengan besan kompak Pak. Besan saya ada yang produksi, yang satu menyiapkan bahan, yang satu lagi marketing. Kita dagang bareng. Pikirannya gini, kalau kita nanti tua dan panjang umur, kita karena sudah kompak bisa disatu rumahkan, kan itu. Bisa disatu rumahkan oleh anak-anak kita. Nanti anak kita nggak repot ngurus kita kan. Misalnya kalau ibu bapaknya di timur, mertuanya ada di barat, terus dua-duanya sakit bareng, bingung nggak dia? Tapi kalau sudah satu rumah kan, itu bahagia, seperti panti jompo. Iya, panti jompo husnul khotimah. Itu bahagia. Kita udah tidak susah lagi karena sudah membangun kekompakan dengan besan. Kompak juga dengan menantu. Sayangi menantu. Jangan ada ilfil kepada menantu, titip. Supaya apa? Sehat hati kita. Jangan ada protes, jangan ada marah, jangan ada sakit hati. Pak, kalau sakit hati, kalau ada orang yang nyakitin kita, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Terima kasih sudah memberitahu saya bahwa saya belum pantas masuk surga. Karena hati saya belum imun, belum sehat. Kalau ada orang yang nipu kita, terima kasih Anda memberitahu tentang kebodohan saya. Bodoh sekali, nuhun. Makin hari makin cerdas kita. Tidak usah dihadapi dengan marah. Terus kalau suami di usia 68-nya nikah lagi, terima kasih. Ada yang ngurus berdua. Tadi itu ya. Di usia yang saya sudah malas ngurus, sekarang ada yang ngurus lagi. Bahagia nggak Bu? Ibu? Bapak udah 68, terus Bapak nikah lagi. Kan Ibu udah malas ngurus. Bahagia nggak? Nah, itu dong, bahagia betul. So, ada kejadian Pak Adit. Ada kejadian apa? Seorang ibu ustazah. Seorang ustazah, ibu. Saya suatu saat ketemu kan. Ngobrol ke sana kemari. Dan akhirnya saya datang ke rumahnya untuk bersilaturahim. Saya ketemu dengan suaminya, gagah suaminya. Oh, gagah udah. Sehat, gagah udah. Sampai saya bilang sama ibu ustazah ini, Bu, lebar sayang itu suaminya gagah gitu. Emang gimana? Kawinin supaya banyak orang menikmatinya, jangan ibu sendiri egois. Bagi-bagi dong, sodako. Marah itu ibu ustazah sama saya. Sampai apa? Saya diblokir dan di-delete kontak saya. Udah, hilang kontak dengan dia. Sudah baru kemarin lah, setelah 7 tahun atau 8 tahun, 10 tahun. Setelah 10 tahun tidak nyambung, baru ketemu lagi dalam sebuah seminar, kita bicara bersama. Setelah itu saya lihat, Bu, kurus. Kenapa jadi kurus? Diet ya? Enggak, capek Ustaz. Capek apa? Ngurus suami. Suami saya kan stroke. Walah,
Akhirnya saya tengok kan ke rumahnya. Pas marah-marah, kebetulan saraf marahnya yang kena, jadi marah-marah terus. Giliran perlunya aja datang ke sini, pas giliran nggak ada apa-apa nggak datang. Gimana kalau saya nggak perlu terus datang ke sini, kan capek. Ya udah, perlunya aja kan itu ya. Oh, kita rame itu, marah-marah suaminya. Udah beres, dan saya maklum karena memang dia sakit. Pas keluar di pintu rumahnya saya bilang, bener nggak apa kata saya? Apa? Kawinin. Sampai di pagar saya ngomong, coba kalau istrinya 4 nggak akan terlalu capek. Iya kan? Yang satu ngerawat, yang 3 piknik, ya kan? Liburan beres. Apa kata si ibu itu? Ya sok atuh kawinin, sekarang mah udah nggak laku atuh. Ini hanya sekedar iktibar saja, pemberitahuan kepada ibu, jaga-jaga bu. Itu. Jadi kondisinya, mari kita sehatkan hati. Bagaimana caranya? Pertama tadi dengan ilmu. Dengan ilmu. Kemudian dengan apa lagi? Titip di usia kita 60 tahun ke atas, Pak. Jangan lagi kita tinggalkan tahajud. Mudah-mudahan letih tahajud kita membuat kita kehilangan tenaga dan meninggal saat itu. Sudah. Tahajudnya seperti apa ya? Biasa sajalah tahajud. Usahakan dengan surat-surat yang cukup panjang. Gak apa-apa, kita habiskan malam dengan tahajud. Ada standar tempat nyimpan Qurannya. Kalau kita sudah tidak kuat berdiri, kita bisa duduk. Allah maklum itu tahajud. Cari ilmu, dekatkan diri kepada Allah. Dan ini luar biasa, masjid ini dipenuhi oleh jamaah banyak. Kemarin ada acara subuh ya, acara subuh sampai penuh, katanya luar biasa. Jarang-jarang terjadi. Jangan tinggalkan rumah Allah supaya Allah tetap menyapa kita. Ingin dibantu oleh Allah, sering-sering datang ke rumahnya, kan gitu ya. Terus baca Quran. Ingin suara kita didengar oleh Allah, simak firman-firman Allah. Bagaimana suara kita mau didengar oleh Allah kalau seandainya firman-firmannya tidak kita baca? Seperti itu. Dan yang terakhir, biasakan pada diri kita hadir satu karakter seperti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Kita coba bersama-sama, afsus salam, sebarkan salam. Dulu waktu kuliah saya tidak mengerti yang namanya sebarkan salam itu assalamualaikum aja gitu kan. Saya naik bis kota dari pintu depan, teman saya dari belakang, saya langsung teriak, assalamualaikum. Teman saya jawab dan semua seisi bis, waalaikumsalam. Turun lagi aja, itu menyebarkan salam. Dulu pikiran saya gitu. Ternyata sebarkan salam, jadilah pribadi yang salam. Pribadi yang datangnya membuat orang lain tenang. Pribadi yang obrolannya membuat orang lain nyaman, sejuk. Ada kan pribadi pas datang, orang capek ya. Pak Adit datang, alhamdulillah. Pak Adit sini, ayo, bahagia Pak. Tapi ada juga yang tidak seperti, Pak Dadang datang, kacau, kan itu. Ada yang gitu? Ada. Jadilah pribadi yang salam, pribadi yang enakan. Istri yang salam itu istri yang membuat suami terus optimis, Bu. Ibu harus pandai masak, jangan go food aja. Pilihkan masakan yang kira-kira membuat Bapak sehat, Bu. Kalau Bapak suka gulai kambing, coba rekayasa bagaimana gulai kambing jadi non kolesterol. Gitu. Bisa kok. Gulainya 1 mangkok, kambingnya tuntun, aman. Itu gulai kambing non kolesterol. Pokoknya gimana aja lah caranya, banyak cara. Ibu yang harus masak, menyiapkan makanan sehat untuk Bapak. Seperti itu. Jadi itu pribadi salam. Anak nyaman ngobrol dengan kita, menantu nyaman ngobrol dengan kita. Dan saya pernah dibahagiakan oleh menantu, Pak. Karena menantu saya menulis di status Facebooknya, alhamdulillah mertuaku motivatorku. Nuhun ya Allah. Ya Allah, saya nangis bacanya baru kalimat gitu. Sebab di sebelahnya ada tulisan yang lain. Kacau menantu panjang, mertua panjang umur. Aduh, disebut kacau mertua. Kapan ya mertua meninggal? Aduh. Nah, jadilah mertua, orang tua yang bikin nyaman, tidak toksik, tidak psycho, betul-betul menenteramkan itu. Bisa gampang, afsus salam, sebarkan salam, jadi pribadi yang enaken. Saya pernah sakit panas, dirawat itu sampai 39 nggak turun-turun panasnya. Dirawat di rumah sakit, ibu-ibu majelis talim datang mengitari tempat tidur saya dan mereka semua berdoa, amin, amin. Wah, saya ngerasa udah mau meninggal itu.
Salah itu ngedoain begitu teh si Ganu teh. Al-Fatihah, amin. Wah ya Allah, udah pergi, pelong saya, makin panas. Setelah didoain makin panas. Pas saya lihat pintu, di pintu ada wanita lewat, set, balik lagi dia. Terus dia masuk, dia nyebut, Akang sakit, sambil kening saya dipegang sama dia, saya tidak berdaya dia memegang kening saya. Iya, sehat ya Akang, saya lihat sehari ini dia langsung turun itu panas. Itu pribadi salam, pribadi yang menenteramkan, pribadi yang menyehatkan. Ada bapak ketika memberi nafkah kepada istri merasa sehat kan, merasa bahagia ya Pak ya, merasa kurang. Jadilah istri yang enakan diberi nafkah oleh bapak. Jadi bapak setiap memberi nafkah itu merasa kurang aja dan bahagia memberinya. Ada istri yang ketika suami memberi nafkah, suami merasa capek memberi nafkah sama istri. Segini bangga, padahal kan nafkah itu cukup 100.000 sebulan. Cukup nggak Bu? Cukup banget. Punya teman aja 360. Tanggal 1 Januari bantuin si ibu A, 2 Januari bantuin si ibu B, 3 Januari si ibu C, terus sampai 31 Desember beda-beda. Nanti ketemu lagi sama si ibu A tanggal 1 Januari lagi kan itu. Kira-kira kalau ngebantuin, kira-kira dibekalin nggak kita? Bekalin, udah cukup 100.000 nyisa malah. Ngatrok aja terus jalan, bantuin orang beres, silaturahim. Nah, setelah kita afsus salam, setelah kita memiliki kepribadian yang menenteramkan, kebayang ya kalau di komplek ini yang kompak, semua pribadinya sejuk, menenteramkan. Ya Allah ya Rabbana, sepertinya kita sudah siap aja untuk meninggal, karena kita akan meninggal bersama orang-orang yang soleh yang bersama kita. Nanti Pak Adit bersama siapa Pak Adit nanti di Padang Mahsyar nanti ngumpulnya? Rame-rame ya, sama siapa? Tergantung teman terakhir kita. Kalau teman terakhir kita misalnya umur 70 tahun, masih saja kelabing, masih saja kegaleongan di jalan, insya Allah teman kita di Padang Mahsyar mereka. Tapi kalau temannya di sini, di masjid, saya yakin ini jadi teman-teman satu barisan di Padang Mahsyar nanti, Masya Allah. Jadi kita tidak usah menjauhi mereka teman kita yang buruk, nggak usah. Tapi cukup kita berlindung kepada Allah, pertemukan kami wa alhiqni bisolihin, pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Ini saja sudah jelas ahli surga kok. Punten Pak, datang ke sini dengan niat baik, direncanakannya dari kemarin, hari ini akan datang. Bu, Pak, siapa yang membuat kita punya niat untuk datang hari ini? Allah. Allah yang membuat kita punya niat baik hari ini, sepakat? Dihadirkan oleh siapa niat baiknya? Oleh Allah. Kenapa Allah menghadirkan niat baik pada diri kita? Kenapa? Karena Allah menunggu kita di surga, itu saja. Ada niat baik jangan ditunda, tapi kan berbuat baik itu proses. Enggak berbuat baik enggak ada proses, langsung lakukan, nanti ditikung setan, nanti kalah kita. Ya, langsung lakukan niat baik. Seperti itu. Jadi afsus salam, setelah kita sudah baik, nyaman, enakan, jadi pribadi yang asik, baru wasilul arham, lakukan silaturahim. Silaturahim apa? Ketika kita keluar rumah Pak, pas keluar rumah lihat pagar di depan, di pagar rumah, nggak kemana-mana, ngelihat tetangga depan rumah kita mau keluar pakai kendaraannya, pikiran orang yang silaturahim, langsung berdoa, ya Allah selamatkan dia, jadikan dia ahli surga. Itu pikiran orang silaturahim. Saya pernah mau kuliah subuh dari rumah, jaraknya cukup jauh, jadi saya lari pakai mobil kenceng betul. Di jalan lowong itu tiba-tiba ada orang nyebrang. Saya ngerem dari jauh. Saya bukan supir angkot. Saya tidak menggerutu, saya tahan itu. Kesel sih, tapi saya tahan. Kemudian saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan dia orang sukses ya Allah. Karena orang sukses nggak akan jalan-jalan subuh ke situ, pasti ke masjid atau nggak jalan-jalan kan itu. Jadikan dia orang kaya ya Allah. Karena orang kaya nggak mungkin nyebrang kan itu. Punten Pak masih suka nyebrang, belum kaya gitu aja. Kalau udah kaya nggak akan nyebrang, nggak dianterin muter gitu kan. Itu. Jadi saya doakan saja, kita doakan saja. Sudah, nggak usah, jangan hilangkan kita dari doa, ya jangan lepaskan kita dari doa. Ada ketidakenakan, langsung lepaskan dalam doa.
Ya Allah, istriku kok tidur di genteng sih, ya Allah selamatkan dia, beres sudah. Gak usah harus repotkan itu, gak usah harus marah-marah, mama ngapain tidur di genteng, wow nggak usah, udah biarin aja, siapin aja kita supaya dia nggak jatuh gitu. Udah pokoknya dibuat asik aja lah semuanya. Afsus salam, silul arham, kemudian it'amut ta'am. Pak Adit, kalau kita sering ngobrol mungkin kita sudah akrab ya, tapi jangan punya deal bisnis apalagi closing, jangan. Baru sering ngobrol tuh belum temenan. Kapan kita disebut temenan? Setelah pribadi kita berdua asik, kita bersilaturahim terus, jangan dulu ada bisnis. Kapan boleh ada bisnis? Setelah it'amut ta'am, setelah Pak Adit traktir saya atau saya traktir kopi buat Pak Adit. Ah, itu baru setelah ngopi bareng baru boleh ada deal, setelah berbagi makanan. Nah, kalau belum berbagi makanan dengan sahabat, belum makan bareng dengan sahabat, belum bisa ada kedekatan itu. Tuh. Baru yang luar biasa lagi, supaya pribadi kita sehat, kita berbagi makanan supaya tidak lagi terasa apa-apa tentang harta ini. Dan biasakan sodakoh, Pak, karena sodakoh itu akan membersihkan hati. Jangan kita penuhi hati kita dengan benda-benda dunia dan angka-angka yang gak perlu kita simpan di hati, karena Allah yang maha besar ingin hadir di hati kita. Supaya Allah yang maha besar sudi mampir di hati kita, lapangkan hati kita, jangan banyak masalah, jangan mikirin yang gak perlu, ya kan? Itu umur segini masih pengen beli mobil baru, nggak usah, udah yang ada aja rawat. Tapi kan nggak usah pakai tapi, udah perbanyak aja berbuat baik kan itu. Jadi shollu billail wan nasu niyam, setelah kita bisa melakukan apa, setelah salam pribadi kita salam, setelah pribadi kita silaturahim, setelah kita bisa berbagi, bisa bersodakoh, baru kita disebut sejati sebagai sahabat. Kalau kita bisa bangun tengah malam dan kita doakan dia, itu sejati. Itu ya, titip sehatkan diri kita, jangan sampai kita tidak sehat. Dan cara yang terakhir, menyehatkan hati, mengosongkan hati dari banyak keinginan. Sudah, jangan pengen macam-macam. Hadirin, kematian itu harus dipersiapkan tidak? Halo? Persiapkan jangan? Harus. Saya nggak mau. Setiap saya datang ke rumah Pak Adit, pasti Pak Adit ngajak, "Tad, puncak yuk." Karena saya begitu hormat, suka nggak suka saya ikut. Itu saya siap-siap nggak? Nggak, karena ngedadak ngajaknya. Terus beberapa bulan lagi saya ketemu lagi, "Tad, Bali yuk sekarang." Karena saya hormat, saya pergi. Perlu persiapan nggak? Ya. Kematian tidak perlu siapkan apa-apa. Waspadai kematian itu. Setiap saya ketemu beliau, pasti beliau ngajak. Jadi saya selalu waspada. Waspadai, jangan sampai ada perbuatan buruk. Pas yang buruk kita lakukan, pas Allah cabut nyawa kita, nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati. Nah itu, nah hadirin, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin mengingatkan, insya Allah sesudah ini kita akan meninggal dunia. Pilih Pak, kalau kita yakin bahwa surga itu indah, surga indah tidak? Oke, sangat indah. Tidak bisa diukur dengan apapun. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak bisa diukur dengan pengalaman, penglihatan, pendengaran kita. Surga sangat indah. Pilih Pak, meninggal sore ini dijamin masuk surga, atau meninggal 10 tahun lagi dijamin masuk surga. Pilih yang mana? Sore ini atau 10 tahun? Luar biasa sore ini. Oke, kalau memang pilih 10 tahun, nih saya ganti matinya. Pilih mana? Dapat duit sekarang 100 juta atau 10 tahun lagi 100 juta? Sekarang. Hari maut pengen nanti, hari uang pengen sekarang. Itu artinya belum bisa membedakan uang dengan surga. Surga jauh lebih luar biasa. Saya pikir kalau sekarang kita punya kesempatan surga, sudah. Nah hadirin, sekali lagi juga saya boleh ingatkan, Mas Bambang sudah diampuni belum ya oleh Allah? Belakangan beliau ngobrol dengan saya banyak sekali tentang masjid. Apa yang harus dilakukan tentang masjid, ya, kegiatan-kegiatan masjid, subhanallah. Itu obrolan yang bagus. Sekarang saya tanya, Bapak sudah diampuni belum Pak oleh Allah?
Jangan, boleh saya sebut, boleh tidak kita buruk sangka kepada Allah? Nggak boleh. Boleh nggak kita berbaik sangka kepada Allah? Harus. Bapak boleh nggak disangka tampan oleh saya? Disangka loh. Saya kalau disangka tampan marah, udah kenyataan kok. Kan itu ya. Oke. Jadi boleh nggak saya berbaik sangka kepada Allah? Saya nyatakan tidak, saya tidak akan berbaik sangka kepada Allah karena saya yakin Allah baik tanpa sangka. Sepakat? Berbaik sangka itu mungkin kepada keputusan Allah yang belum kita terjemahkan. Yakinkan saja tidak ada yang buruk yang Allah berikan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Agung. Mungkin tidak Allah yang Maha Agung memberikan sesuatu yang buruk untuk kita, sesuatu yang asal-asalan, kaleng-kaleng untuk kita. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bahkan maaf, yang buruk saja manfaatnya besar. Suami selingkuh itu buruk tidak? Buruk. Efek buruknya buat istri apa? Satu, sakit hati. Yang kedua, sakit hati. Yang ketiga, sakit hati. Hanya satu akibat buruk dari suami selingkuh, sakit hati. Itu pun masih dipertanyakan, apakah betul ibu sakit hati? Yang menyakiti itu suaminya atau diri ibu sendiri? Halo? Hey, suami atau yang menyakiti itu setan, Bu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setan yang berbisik. Jadi sebetulnya nggak ada yang sakit hati kalau setan nggak ngeganggu. Kalau setan semua libur piknik ke Bali, di sini nggak ada setan, saya yakin nggak akan ada yang sakit hati karena setan yang nyakitin kita, soalnya supaya kita meninggal dalam keadaan tidak sehat. Selingkuh saja efek negatifnya satu, sakit hati. Positifnya apa? Gara-gara suami selingkuh, ibu jadi ngaji, baca Quran, ngedoa, tahajud, silaturahim, pandai berias, banyak sekali manfaatnya, betul? Halo? Perlu berterima kasih kepada suami? Itu aja, keburukan aja manfaatnya besar. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk itu buruk. Tidak perlu disangka lagi, tinggal kita coba cari hikmahnya. Kan itu ya? Itu. Oke. Jadi Masya Allah, jangan lagi buruk sangka kepada Allah. Dan juga mungkin baik sangka juga kita batasi saja. Karena harus kita yakini bahwa Allah itu baik. Karena kita yakini Allah itu baik, pastikan kita tahu bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kebaikan kita. Kemudian kalau ada orang buruk hadir dalam kehidupan kita, apakah itu harus membuat kita kecewa atau pergi dari keburukan orang itu? Tidak. Pada dasarnya orang-orang jelek kelakuan yang hadir dalam hidup kita, Allah hadirkan untuk mengukur sejauh mana kita bijaksana, sejauh mana kita memaafkan, sejauh mana kita memaklumi, sejauh mana pada akhirnya kita meyakini hanya Allah yang maha baik. Jadi sekali lagi Pak, Bapak sudah diampuni oleh Allah? Sudah, yakin sudah. Innal hasanata tudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan sholat itu menghapuskan dosa. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah untuk ibadah, dihapus dosanya. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah. Ini jangan ditiru ya, khusus dia aja. Ya Rasulullah, saya berdosa. Apa? Saya berdosa. Bagaimana saya bertobat? Apa kata Rasulullah? Saya lihat wanita itu lucu, saya cium pipinya. Marah Rasul. Marahnya Rasul itu diam. Akhirnya datang wahyu memerintahkan dia. Kata Rasulullah, sholat kamu 2 rakaat. Setelah beres sholat, laki-laki itu nanya, tadi Jibril datang memberitahu, innal hasanata tudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan sholat menghapuskan dosa. Jangan ditiru. Nanti ada yang lucu, cium sholat aja. Bahaya. Kita sudah diampuni dosa kecuali musyrik. Kemudian syakaratul maut, sakit tidak? Konon kabarnya sakit sehingga kita begitu takut menghadapi itu. Masya Allah tidak. Betul kata Rasulullah, sakit sekali sakaratul maut, seperti dikuliti. Banyak lagi gambaran Rasulullah tentang sakitnya sakaratul maut sebelum Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu kabar dari para malaikat. Pada saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah merasakan sakit itu sampai Rasulullah merintih menahan sakit. Kemudian Rasulullah meminta kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Allah,
Jangan ada lagi umatku yang merasa sakit dalam menghadapi syakaratul maut. Saat Jibril datang lagi, kemudian Jibril memberikan kabar, Allah memenuhi permohonanmu. Semua umat Rasulullah tidak akan ada lagi yang sakit menghadapi syakaratul maut. Amin. Mudah-mudahan kita tidak sakit dan kita tetap akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Waspadai dengan terus ibadah. Gimana ya supaya ibadah terus-terusan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu aja udah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah. Terus sepanjang hari. Di mobil saya sudah tidak ada lagu lagi. Dulu saya penyuka lagu, Pak. Segala dari lagu India sampai Beatles, sampai blues, jazz, ada semua. Saya suka semua. Saya nikmati semua. Tapi setelah saya tahu bahwa ternyata murotal itu jauh lebih indah, alhamdulillah sudah berapa tahun ya. Suara di mobil itu suara Quran saja, murotal Quran saja terus. Sampai saya hafal itu dari Al-Baqarah sampai Anas, terus muter bolak-balik. Sampai akhirnya tidak hafal di kepala, tapi saya bisa ngikutin suaranya. Seperti itu. Nah hadirin, itu mungkin. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Dan mudah-mudahan Allah tuntun terus kita sampai pada saatnya kita tetap dijaga untuk tidak murtad dari Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam keadaan muslim. Marilah kita bermunajat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, saat ini kami duduk di rumahmu, mengharapkan ridho darimu, mengharapkan ampunan darimu. Ya Allah, ridhoi kami, ampuni kami. Ya Allah, setelah Kau ampuni kami memohon padamu. Saat ini kami memperingati pulangnya sahabat kami, Bambang Nugraha hamba-Mu, keharibaanmu. Tidak ingin apapun, kami memohon padamu untuk Kang Bambang, Allah yarham. Kami hanya ingin, ya Allah, istirahatkan Kang Bambang dengan tentram di alam barzahmu, nyenyakan dengan senyenyak-nyenyaknya. Kalaupun Engkau berikan mimpi dalam tidurnya, ya Allah, berikan mimpi yang indah, yang membuat beliau tentram dan yakin bahwa beliau akan menjadi ahli surgamu. Ya Allah, kami jadi saksi atas kebaikannya. Kami jadi saksi atas segala hal yang dilakukan di masa-masa akhir dalam kehidupannya. Kami lihat almarhum sholat, kami lihat almarhum saum, kami lihat almarhum bersodakoh, kami lihat almarhum melakukan banyak kebaikan dan kami menjadi saksi untuk itu. Ya Allah, jadikan Kang Bambang hamba yang Kau cintai dan Kau sayangi di alam barzahmu, kemudian Kau bangkitkan dengan kasih sayangmu untuk Kau bawa dengan ridhomu menuju surgamu tanpa hisab. Allahumma ya Allah, saat ini kami duduk, kami sudah berada di usia yang kami tidak yakin minggu depan kami masih ada. Kami hadir di usia yang kami tidak yakin besok lusa kami masih hidup. Karena itu ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, jangan Kau biarkan kami menjadi hamba-Mu yang memiliki hati yang tidak sehat. Engkau memberikan kepada kami hati yang sehat pada saat kami lahir. Kami lalai menjaganya ya Allah. Tapi kami ingin mengembalikan hati ini padamu tetap dalam keadaan sehat seperti saat kami menerimanya dulu. Berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa melakukannya ya Allah. Menjaga kesehatan hati kami sehingga pada saat kami pulang Engkau ridho atas kehidupan kami. Allahumma ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, jangan Kau biarkan kami tersesat di rimba kezaliman. Bawa kami ya Allah ke ruang-ruang yang Engkau ridhoi, karena kami ingin bertemu dengan orang-orang yang Kau cintai, dari para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang yang Kau cintai lainnya. Allahumma ya Allah, ridhoi doa kami, terima doa kami, kabulkan doa kami. Kami juga titipkan padamu ya Allah anak-anak keturunan kami ya Allah.
Jangan kau biarkan ada seorang pun dari keturunan kami yang murtad darimu. Izinkan kami memohon padamu agar di akhir zaman nanti semua keturunan kami menjadi saksi bahwa kami adalah muslim dan mereka pun adalah muslim. Ya Allah, jangan ada yang kau biarkan tersesat di antara kami. Sayangi kami ya Allah. Suatu saat kau wafatkan kami saat sujud, wafatkan kami saat jihad, wafatkan kami saat membaca Al-Quran, wafatkan kami saat kami beramal soleh, wafatkan kami saat kami menyebut namamu dalam rindu. Ya Allah, wafatkan kami saat kami merindukan Engkau dan Engkau mencintai kami. Wafatkan kami saat kami merindukan Rasulmu dan Rasulmu mencintai kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu. Dan pada hari kebangkitan nanti, bangkitkan kami dengan ridhamu untuk Engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah saya secara pribadi menjadi saksi atas kesolehan dari Kang Bambang Allahyarham. Ada satu kenang-kenangan indah, Pak. Beliau datang ke madrasah bersama ibu, kemudian beliau menentukan titik air dan kami diberi sumur bor oleh beliau, yang sumur itu meskipun kemarau tidak pernah surut, tidak pernah habis airnya. Bahkan masyarakat sedesa kalau sedang kemarau mereka minta air itu dari kami, dari madrasah. Di madrasah kebetulan kami punya madrasah gratis yang sudah 24 tahun kami bina. Alhamdulillah sudah menghasilkan tentara, menghasilkan ASN dan lain sebagainya lah. Yang jelas insya Allah sumur itu akan menjadi jariah untuk Kang Bambang sekeluarga Allahyarham. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.